memperkuat identitas para pihak, jabatan, hak dan kewajiban tempat kerja serta jangka waktu perjanjian harus dibuat secara tertulis jelas dan tidak boleh melanggar hak dasar pekerja. Contohnya adalah kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan harus mencakup informasi lengkap mengenai hak karyawan, upah, waktu kerja, dan perlindungan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1929 tentang perlindungan konsumen, yaitu syarat sah perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen harus jelas, jujur, tidak boleh ada klausul yang merugikan konsumen. Perjanjian juga harus sesuai dengan standar produk dan jasa yang ditawarkan. Contohnya adalah perjanjian pembelian barang elektronik harus mencantumkan hak konsumen untuk mengembalikan atau memperbaiki barang, dan jika tidak terjadi kerusakan dalam garansi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan fidusia. Syarat sahnya perjanjian fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris, didaftarkan di kantor fidusia, dan bunyi persyaratan administratif lainnya. Contohnya adalah perjanjian jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor dalam kredit harus disahkan melalui akta notaris dan didaftarkan, memberikan hak pada pihak kreditur untuk mengeksekusi jika terjadi once prestasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1990 tentang jaminan fidusia. Syarat sah objek jaminan harus disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban pihak-pihak untuk diatur, dan perjanjian ini harus terdaftar secara resmi. Contoh perjanjian jaminan fidusia antara pihak bank dan nasabah untuk jaminan pinjaman kendaraan bermotor. Akta jaminan harus jelas menyebutkan hak milik fidusia atas kendaraan tersebut. 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan atas tanah. Syarat sahnya adalah perjanjian hak tanggungan harus dalam bentuk akta notaris, didaftarkan di kantor pertanahan, dan objek perjanjian harus sah menurut hukum. Contohnya perjanjian hak tanggungan untuk jaminan tanah dan bangunan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pinjaman yang memerlukan pendaftaran di kantor pertanahan. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau perjanjian arbitrase. Syarat sah perjanjian arbitrase harus disepakati secara tertulis oleh para pihak dan harus menyebutkan secara jelas bahwa pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, bukan pengadilan. Contoh dalam kontrak bisnis internasional, para pihak sepakat bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.